Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Sakina, mahasiswi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kali ini saya akan memaparkan sedikit strategi dari mata kuliah Sumber Daya Manusia Strategis, yaitu Strategi Manajemen Pengetahuan. Dengan dosen pengampu Dr. Sri Rosita SE MM. Baiklah, di sini ada definisi dan esensi KM. Manajemen pengetahuan. Proses sistematis dalam mengidentifikasi, menciptakan, menyimpan, membagikan, dan menggunakan pengetahuan secara efektif untuk mendongkrak keunggulan kompetitif organisasi. Esensi spiral pengetahuan, sebuah proses dinamis berkelanjutan dalam menciptakan pengetahuan baru melalui interaksi intensif, berulang, dan sinergis antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Di sini ada 3 pilar jenis pengetahuan. Yang pertama ada eksplisit, yang kedua ada implisit, dan yang ketiga ada tersirat atau tacit. Eksplisit mudah diungkapkan secara formal, dikodifikasi, disimpan di basis data, dan ditransfer tanpa tatap muka langsung. Implisit mudah dikomunikasikan secara verbal, namun membutuhkan upaya terstruktur lebih agar dapat terdokumentasi secara formal. Tersirat atau tacit sangat personal, melekat kuat pada intuisi, kebiasaan, pengalaman langsung, dan sangat sulit didefinisikan. Selanjutnya ada perbandingan jenis pengetahuan. Di sini ada tabel perbandingan jenis pengetahuan. Yang pertama dari eksplisit, definisi fundamentalnya adalah fakta, teknik, dan prosedur yang mudah, dikodifikasikan secara formal, metode pengumpulannya SOP tertulis, video manual, formulir, basis data terpusat. Contohnya adalah resep buku kopi espresso, panduan takaran gramasi bubuk kopi. Di sini ada eksplisit, kemampuan eksperimensial kognitif yang membutuhkan ruang interaksi, metode pengumpulannya mentoring, forum diskusi rutin, pemecahan masalah bersama. Contohnya cara memprioritaskan antrian pelanggan saat kafe sedang sangat ramai. Selanjutnya ada tersirat atau tacit, intuisi mendalam hasil dari jam terbang tinggi yang personal. Metode pengumpulannya observasi langsung, praktik magang berbasis kisah storytelling. Contohnya, firasat barista menentukan mikrofoam susu sempurna hanya lewat suara stream 1. Slide selanjutnya adalah kerangka konversi atau model SECI. Yang pertama ada sosialisasi, tacit ke tacit, transfer pengalaman langsung, pengamatan, magang, dan interaksi tatap muka. Eksternalisasi, tacit ke eksplisit, menuangkan pemikiran intuisif menjadi metafora, panduan SOP atau sketsa visual. Kombinasi eksplisit ke eksplisit, merangkai berbagai dokumen atau data terpisah menjadi sistem arsip dan terpadu. Internalisasi, eksplisit ke tacit, proses belajar sambil melakukan learning by doing hingga menjadi naluri otomatis. Selanjutnya ada 2 spektrum strategi KM, Knowledge Management. Strategi kodifikasi, fokus penuh pada penyimpanan ilmu dalam media dokumen, repositori digital, dan kecerdasan buatan. Sangat direkomendasikan untuk jenis bisnis berbasis replikasi prosedur berulang. Strategi personalisasinya fokus pada penyebaran ilmu melalui relasi interpersonal, dialog, dan kolaborasi langsung, lebih optimal untuk sektor bisnis yang menentukan fleksibilitas kreativitas tinggi. Komponen utama strategi knowledge management. Yang pertama ada people, yang kedua ada proses, yang ketiga ada teknologi, dan yang keempat ada leadership. Lanjut. Di sini ada studi kasus nyata yaitu implementasi nyata strategi knowledge management pada jaringan UMKM Kopi Lokal Mandiri atau KLM. Profil kopi lokal mandiri KLM, ekspansi cepat dan tantangan kualitas. Kopi lokal mandiri adalah UMKM kedai kopi modern berkembang pesat dengan 15 cabang di area perkotaan, mengandalkan keramahan barista dan citra rasa kopi artisan yang khas. Tantangan utamanya ada kecepatan pembukaan, cabang baru tidak diimbangi dengan transfer keahlian barista, terjadi penurunan kualitas pelayanan dan konsistensi rasa produk.
Pertanyaan strategisnya, bagaimana menyalurkan keahlian membuat kopi rasa premium dari barista senior ke puluhan barista baru secara kilat. Analisis masalah knowledge management di A few moments later. Baik, lanjut analisis masalah knowledge management di KLM. 45% itu turnover barista per tahunnya. Krisis kehilangan pengetahuan, tinggi angka keluar masuk karyawan 45% per tahun mengakibatkan tacit knowledge. Barista senior kerap hilang begitu saja saat mereka mengundurkan diri. Dampak langsungnya inkonsistensi rasa espresso naik tajam, berujung pada penurunan drastis ulang bintang 5 dari konsumen loyal. KLM membutuhkan sistem penangkapan pengetahuan yang lincah, agile, agar operasional tidak lumpuh kala barista andalan resign. Selanjutnya ada implementasi SECI di kafe KLM. Barista magang mengamati dan meniru gerakan senior melakukan frotting susu. Tip institutif barista senior dirangkum menjadi infografis dan resep SOP di digital. SOP digital diintegrasikan langsung dengan dashboard bahan baku pos kasir. Barista baru berlatih berkali-kali hingga kalibrasi rasa jadi habit otomatis. Yang di sini ada sosialisasi, tacit ke tacit, eksternalisasi tacit ke eksplisit, kombinasi eksplisit ke eksplisit, internalisasi eksplisit ke tacit. Selanjutnya ada formulasi strategi knowledge management baru di KLM. Keseimbangan strategis, kombinasi seimbang antara pendekatan interaktif manusia dan standarisasi teknologi digital. Personalisasinya 60%, kodifikasinya 30%, dan inovasi bebasnya 10%. Rekomendasi aksi UMKM KLM. Yang pertama ada foto mikro, landing di template cabang, menyediakan video 1 menit berisi panduan cepat pembersihan alat kopi harian untuk menghindari kegagalan teknis. Yang kedua ada insentif duta kopi mingguan, memberikan apresiasi finansial bagi barista senior yang paling rajin mengajari barista junior melakukan kalibrasi rasa kopi. Yang ketiga ada implementasi digital kitchen board, integrasi langsung antara data pesanan masuk dengan tangkaran gramasi otomatis yang tertulis jelas di layar dapur. Yang terakhir ada komunitas belajar, community of practice. Grup komunikasi instan, tempat barter foto atau video kreasi seni latte, hiasan susu guna merangsang kreativitas barista. Ada pertanyaan nanti bisa ditaruh di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya Asik Sakinah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.